Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya Sally Febrilia Mayora kembali hadir dalam program Hukum dan Keadilan atau Justice and Law. Hari ini kita akan membahas selama 1 jam ke depan berbincang dengan narasumber kita Bapak Syaifuddin, seorang notaris di Batam dalam tema status badan hukum untuk rumah dan ibadah. Selamat siang Pak Syaifuddin. Selamat siang Mbak Seri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh pirsawan Batam TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mengenai status badan hukum dan juga untuk rumah ibadah nih Pak ya. Saat ini kan relevan nih Pak membahas status badan hukum rumah ibadah. Dalam hal ini terutama masjid. Kenapa rumah ibadah perlu badan hukum? Baik Mbak Sally, saya sampaikan begini. Kalau kenapa rumah ibadah perlu badan hukum, kita akan lihat dari kemanfaatan dari badan hukum. Kemanfaatannya antara lain bahwa badan hukum itu diperlukan untuk pensertifikatan tanah. Jadi kalau ada badan hukumnya, tanah bisa disertifikatkan atas badan hukum tersebut. Yang kedua, jelas pengelola tempat ibadah. Jadi pengurusnya siapa bisa diketahui dengan pasti kalau berbadan hukum, sehingga pemerintah mudah untuk mengontrolnya, masyarakat juga akan mudah untuk mengetahui kalau terjadi sesuatu siapa yang bertanggung jawab, dalam arti demi kemajuan rumah ibadah itu sendiri. Artinya saat ini kalau kita lihat masyarakat yang ingin membangun rumah ibadah itu sudah tidak bisa lagi jika tidak ada status hukumnya, begitu ya Pak ya? Bukan tidak bisa lagi kalau menurut saya, tetapi sangat lebih bermanfaat kalau ada badan hukum. Artinya status hukum ini bersifat wajib atau tidak sebenarnya Pak untuk dimiliki rumah ibadah saat ini? Ya kalau misalnya kita punya lahan sendiri di halaman rumah kita, didirikan musola. Musola kan juga rumah ibadah. Nah, hal itu kan tidak harus ada badan hukum. Tetapi badan hukum itu diperlukan untuk rumah ibadah yang dimiliki secara umum. Itu, Pak. Baik, ini sebenarnya apa saja nih Pak pilihan kelaziman dalam bentuk status badan hukum untuk rumah ibadah ini? Begini, kalau selama ini di Batam khususnya badan hukum yang digunakan selalu yayasan. Kenapa yayasan? Karena pertama mudah atau simpel ketika membuat badan hukum tersebut. Namun demikian, kalau menggunakan yayasan sering sekali justru terjadi banyak konflik. Tidak hanya di Batam, di banyak tempat. Kenapa banyak konflik? Satu, karena pemahaman tentang yayasan sendiri, masyarakat banyak yang kurang paham. Di samping itu, jadi kurang pahamnya begini, seolah-olah kalau ada tempat ibadah
misalnya masjid dikelola oleh yayasan, seolah-olah masjid tersebut dimiliki. Jadi kata dimiliki ini kata yang kurang tepat. Masyarakat menganggap bahwa yayasan tersebut sebagai pemilik masjid. Nah, padahal yayasan pengelola masjid tersebut memang statusnya sebagai pemilik masjid. Namun, yayasan bukan dimiliki oleh lembaga atau organ yang ada di dalam yayasan. Nah, organ di dalam yayasan itu apa? Kalau kita lari ke sana ya, ada pembina, pengurus, dan pengawas. Kalau misalnya pembina 1 orang, pengurus ada wajib minimal 3 orang, ada ketua, sekretaris, dan bendara, dan ada 1 pengawas. Seandainya personnya itu ada 5 orang, seolah-olah 5 orang ini pemilik yayasan. Padahal itu salah. Yayasan itu sesungguhnya ya milik masyarakat. Nanti kita bahas tersendiri, tetapi kali ini kita membahas masalah badan hukum untuk rumah ibadah itu idealnya bagaimana. Saya sering sampaikan kepada masyarakat pada kesempatan saya sebagai narasumber, seseorang itu kalau memiliki hanya 1 baju, itu kadang-kadang pemakaiannya kurang tepat. Kalau kita punya baju olahraga, misalnya datang di tempat pesta perkawinan, kan tidak tepat Mbak Seli. Iya. Misalnya. Oleh karenanya saya berpikir, orang itu ya paling tidak 3 baju. Mau ibadah pakai baju koko misalnya. Terus kalau dia mau olahraga ya pakai baju olahraga, mau pesta pakai baju batik atau jas, kan gitu misalnya ini. Demikian juga dengan tempat ibadah. Nah, sangat dimungkinkan ada 3 badan hukum, 1 yaitu yang lazim yayasan. Yang kedua yang belum banyak dikenal saat ini adalah perkumpulan. Dan yang ketiga adalah koperasi. Nah, ketiga ini memiliki peran dan fungsi masing-masing. Baik. Jangan sampai salah. Karena apa? Karena apa? Sering tamu datang ke tempat saya membuat yayasan, tapi juga akan digunakan sebagai usaha. Meskipun tujuannya adalah usaha tersebut untuk kepentingan tempat ibadah. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat itu sesuai dengan fungsi masing-masing. Misalnya, jadi tepatnya begini. Kalau perkumpulan itu pasnya digunakan untuk pengurus masjid. Ya. Yang kedua, yayasan untuk bidang pendidikan. Baik. Dan yang ketiga, koperasi adalah dalam bidang usaha. Jadi kalau menggunakan ini tepat, bahkan sangat bermanfaat tidak hanya bagi jamaah, juga sangat bermanfaat bagi kemasyarakatan. Karena begini, kalau yang sering itu di masjid itu, di lingkungan itu sekaligus ada sekolah misalnya. Ya. Ketika menggunakan 1 badan hukum saja, misalnya yayasan, terus mengajukan bantuan ke pemerintah. Ketika turun mereka berebut untuk sekolah apa untuk kepentingan masjid. Kalau 3 badan ini terbentuk, yang mengajukan yayasan turun bantuan berarti untuk sekolah. Kalau perkumpulan berarti untuk masjidnya. Terus kenapa saya anjurkan untuk buat perkumpulan? Karena beda yayasan dan perkumpulan yang secara tajam itu masalah keanggotaan. Yayasan itu tidak ada anggota. Kalau perkumpulan sebaliknya wajib ada anggota. Baik. Kalau anggotanya itu warga jamaah yang aktif atau lingkungan tersebut,
Kalau ada usulan pemilihan pengurus, mereka berperan aktif. Kalau yayasan tidak ada anggota, hanya pembina, pengurus, pengawas. Untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas ada di pembina. Dengan demikian, hak kuotanya ini hanya ada di 3 lembaga tersebut sehingga bisa mengesampingkan masyarakat. Terus dengan demikian jamaah itu bisa beda persepsi. Akhirnya jamaah maunya imamnya A, misalnya yayasan maunya imamnya B. Yayasan merasa saya yang menggaji imam. Masyarakat, loh saya itu jamaahnya. Apa iya nanti sholatnya kalau itu pengurus yayasan terus berjamaah sama imam B, nanti kalau masyarakat itu karena suka dengan imam A menunjuk imam A, kan gitu. Ini termasuk juga ini nanti masalah transparansi mengenai keuangan. Nah, yayasan karena kuotanya hanya ada di 3 lembaga tersebut yang bisa melihat pembukuan, ya mereka sendiri. Sementara kalau perkumpulan ada nanti rapat anggota. Anggota wajib tahu. Nah, pelaksanaan dari yayasan artinya demikian, merasa yayasan ini lebih berkuasa, bisa menyebabkan terjadinya gap. Itulah bisa menimbulkan banyak konflik. Jadi kalau kembali lagi, kalau mau pakai baju Mbak Seli yang tepat gitu ya. Ini menarik sekali Pak. Ini kalau berbicara baju ya Pak ya, terutama bentuk status hukum dalam hal ini ya Pak ya. Ini kan masjid, ini termasuk juga saya baru dengar, ternyata bentuk status hukum dari bentuk dari rumah ibadah ini bisa dalam bentuk koperasi. Ini maksudnya seperti apa Pak? Apakah sebuah tempat ibadah bisa dijadikan tempat usaha atau seperti apa sebenarnya? Jadi tidak menyalahi ketentuan. Kalau tempat ibadah fungsinya untuk ibadah. Tetapi space ruangan kalau masjid itu dalam rangka mensejahterakan masjid, artinya mensejahterakan warga masjid. Satu, kalau sholat atau sembahyang mereka mudah di dalam masjid, nyaman itu masjidnya. Anaknya pengen sekolah, pengen belajar ilmu agama, madrasahnya atau TPA-nya, yayasan. Sekarang masjid sendiri jamaahnya pengen ada mudah untuk mencari bahan makanan, bahan kebutuhan sehari-hari. Tidak ada salahnya ada space ruangan yang bisa digunakan untuk koperasi. Pun demikian, misalnya lingkungan menyediakan ATK, alat tulis kantor. Artinya anak-anak sekolah butuh buku tersedia di masjid. Jadi itulah tempat ibadah itu bisa merasa memakmurkan masjid. Dan bahkan begini, menurut pendapat saya, koperasi itu bisa digunakan sebagai sarana interaksi kepada masyarakat lingkungan masjid. Oleh karenanya pengurus ataupun pengawas dari koperasi ataupun anggotanya bisa juga misalnya non-muslim. Kalau koperasi itu bisa merangkul sekitarnya, jadi masjid dengan sekitar ini tidak akan terjadi gap. Masyarakat tidak merasa terganggu karena rukun. Rukunnya itu begini, damai gitu ya. Damainya itu jadi anggota koperasi masjid. Suatu saat diajak berembuk. Kalau dia ada usulan apa, berani menyampaikan, tidak gampang salah paham, kan begitu. Artinya bentuk koperasi ini sudah lazim di masyarakat gitu ya Pak ya, hanya mungkin belum terlalu banyak tersebar luaskan tentang bentuk hukum koperasi untuk tempat ibadah begitu ya? Ya, kalau koperasi itu sudah lazim dan sudah populer sejak dari zaman maksudnya dulu. Spesifik untuk rumah Tetapi ibadahnya, untuk rumah gitu. Ibadah ini masih kurang.
Baik. Karena Tapi sudah ya ada karena dipraktekkan di masyarakat. ada. Oke. Tapi gini Mbak, makanya tadi itu kadang-kadang bikin yayasan ada usahanya, ini kan keliru. Kalau yang tepat bikin usaha untuk di tempat ibadah ya koperasi. Karena anggotanya, jadi jamaah masjid boleh menjadi anggota koperasi, boleh tidak. Oke. Bahkan masyarakat lingkungan yang tidak menjadi jamaah masjid pun boleh ikut menjadi anggota. Baik, menarik. Pak, ini kalau kita melihat dari 3 baju yang Bapak sampaikan, mulai dari yayasan, lalu juga perkumpulan dan juga koperasi di bentuk hukumnya nih Pak. Ini mana yang paling ideal, yang seharusnya rumah ibadah miliki, yang minim konflik tentunya? Kira-kira yang mana satu nih Pak? Ketiganya ideal semua. Baik. Tergantung bagaimana menerapkan. Karena begini, prinsip pokok yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa perkumpulan dan koperasi itu mempunyai tujuan sosial. Artinya nirlaba harus tidak boleh untuk kepentingan mencari keuntungan pribadi. Itu dulu. Kalau ada orang nyumbang bukan berarti keuntungan. Ya. Gitu. Tetapi kok yayasan, perkumpulan boleh mempunyai kegiatan usaha. Loh, apa itu? Artinya boleh mendirikan usaha berbentuk PT. Nanti yayasan atau perkumpulan tersebut pemegang saham dalam PT. Jadi tujuannya kembali lagi yayasan dan perkumpulan adalah non profit, kegiatannya sosial. Sementara kalau untuk koperasi itu merupakan badan usaha. Artinya dibentuk memang untuk mencari profit, mencari keuntungan. Meskipun koperasi itu mencari keuntungan, tetapi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa koperasi dibentuk harus mempunyai watak sosial. Demikian. Jadi menarik sekali. Berarti banyak cara sebenarnya untuk memakmurkan rumah ibadah itu sendiri ya. Karena tujuannya dari bentuk hukum sendiri itu punya fungsi untuk memakmurkan tempat ibadah itu sendiri. Setuju. Semakin menarik Pak Saifuddin, kita akan kembali berbincang setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Justice and Law. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya, artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat persentase di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPMN. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri.
Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Ada kembali bersama kami pemirsa dalam Justice and Law. Kembali kita berbincang bersama Bapak Syaifuddin. Pak, kalau kita lihat di Batam ini berbicara mengenai status lahan ya, yang kemudian dibangun di atasnya ini rumah ibadah. Biasanya di Batam ini kan ada lahan hibah, lahan fasum, ada juga lahan milik sendiri atau atas nama sendiri. Apa yang diperlukan agar aset tersebut melekat pada yayasan? Misalnya karena yayasan biasanya berdiri setelah rumah ibadah itu berdiri. Baik, Mbak Seli, jadi gini, itulah kadang problematika yayasan. Salah satunya yayasan itu bisa berdiri setelah rumah ibadah berdiri. Jadi artinya yayasan berdiri lebih dahulu baru membangun tempat ibadah. Tetapi kebanyakan yang terjadi, rumah ibadah sudah berdiri karena memerlukan suatu badan hukum, maka para warga sekitar atau jamaah tempat ibadah tersebut mendirikan suatu yayasan. Yang tadi sudah saya sampaikan, persepsi masyarakat sering keliru, seolah-olah yayasan tersebut hanya dimiliki oleh pengurus, pengawas atau pembina yayasan. Nah, sekarang kaitannya badan hukum tadi sudah saya, manfaatnya adalah untuk yang artinya begini, yang dapat memiliki tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria adalah badan hukum dan orang perorangan. Terus dengan demikian, kalau ada rumah ibadah belum ada badan hukumnya, belum bisa memiliki tanahnya. Kalau sudah terbentuk badan hukumnya, bisa sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan pensertifikatan tanah di tempat ibadah, gitu Mbak. Nah, sekarang di Batam ini kita lihat lahan atau tanah. Kita harus pahami, jadi kita kalau berbicara ini bukan satu komplek perumahan, tetapi seluruh tanah yang berada di kota Batam. Dalam artinya yaitu ada dua perbedaan saat ini, yaitu ada tanah yang disebut di bawah hak pengelolaan BP Batam, ada tanah kampung tua, kan begitu Mbak Seni. Kampung tua maupun HPL ini ada yang lokasinya terkena hutan lindung, ada yang tidak terkena hutan lindung. Kalau menurut saya bahwa
lokasi tanah kampung tua yang tidak terkena hutan lindung, semestinya sudah tidak ada masalah untuk pensertifikatan yang lokasi tersebut. Kalau dimiliki perorangan berarti bisa diajukan atas nama perorangan. Kalau memang rumah ibadah tersebut didirikan tujuannya agar dimiliki masyarakat umum, harus ada badan hukum. Entah itu yayasan, entah itu perkumpulan. Namun meskipun juga koperasi juga badan hukum dan boleh memiliki tanah, tetapi sangat aneh dan sangat lucu nanti kalau sampai rumah ibadah kok atas nama koperasi gitu kan. Tapi kalau atas nama yayasan ataupun atas nama perkumpulan, perkumpulan yang berbadan hukum ya, karena perkumpulan sendiri ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Di situ dicantumkan ormas itu ada dua, yayasan dan perkumpulan. Perkumpulan, kalau yayasan wajib berbadan hukum, wajib disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Sementara kalau perkumpulan tidak. Jadi, tapi kalau tempat ibadah apapun, ya, jadi tidak hanya terbatas masjid. Kalau tempat ibadah tersebut atas nama badan hukum, boleh dan sangat bisa untuk atas nama perkumpulan. Dan insya Allah itu akan lebih mempersempit konflik. Nah sekarang kita lanjut masalah lahan. Tadi sudah di Kampung Tua, kemudian ada lahan yang kita sebut dengan lahan hak pengelolaan di bawah BP Batam. Tadi HPL ini pun di bawah HPL ada dua tipe minimal. Tipenya satu, tipe tanah kapling. Ya, tanah kapling ini kita sebut kapling apa? Karena memang bukan dalam lingkungan developer, tetapi ada tanah yang dalam lingkungan developer. Nah, kalau kita tanah kapling bisa saja yayasan atau perkumpulan sejak semula mengajukan permohonan ke BP Batam selaku pemegang HPL. Setelah yayasan atau perkumpulan mendapatkan alokasi lahan, istilahnya alokasi, artinya memperoleh atas lahan tersebut, gitu kan. Nah, itu berupa kita masukkan kategori tanah kapling. Ada tanah ya yang dimiliki oleh perusahaan kemudian sengaja didirikan tempat ibadah. Jadi itu. Terus masih ada lagi tanah yang berada di lingkungan komplek perumahan yang didirikan oleh developer. Kita lihat bahwa developer itu wajib tidak boleh seluruhnya dibangun. Ada ketentuan dalam undang-undang tentang pemukiman. Wajib ada fasilitas sosial dan fasum. Nah, fenomenanya memang di Batam terutama banyak tanah-tanah fasilitas sosial yang dibangun untuk kepentingan rumah ibadah. Sekarang yang ingin ditanyakan lagi yang kaitan yang mana? Nah, lalu kalau bicara mengenai fasum dan juga tadi kaitan dengan developer ini Pak ya, ini ideal proses penyerahan dari perubahan statusnya itu sendiri bagaimana? Dari fasum developer ya Pak ya kepada yayasan. Nah, apakah itu penting dilakukan? Begini, soal fasum atau fasilitas dan fasilitas sosial rasanya hampir tidak mungkin untuk diserahkan langsung kepada yayasan atau perkumpulan masjid, badan hukum masjid ya. Kenapa demikian? Ada
Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 terutama itu ada di pasal 47 tentang undang-undang tentang pemukiman dan perumahan dan permukiman. Yungto pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2009. Di situ ada kewajiban pengembang atau developer untuk menyerahkan fasum dan fasos, fasilitas umum tanah fasilitas sosial, diserahkan ke pemerintah kota. Terus dengan diserahkan ke pemerintah kota, maka fasum dan fasos dikuasai oleh pemerintah kota, dikuasai bukan dimiliki. Nanti kenapa tidak dimiliki oleh pemerintah? Karena pemerintah memang dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Pokok Agraria tidak dimungkinkan memiliki, tetapi dimungkinkan menguasai. Dimungkinkan memanfaatkan. Setelah di tanah fasum dan fasos diserahkan kepada pemerintah kota, maka pemerintah kota wajib untuk menjaga agar tidak ada okupasi atau penyerobotan terhadap fasum dan fasos digunakan oleh pihak-pihak tertentu, mestinya begitu. Fasum dan fasos tersebut, kemudian kalau fasum ini kan berupa jalan misalnya, nantinya Pemko wajib untuk membangun, wajib untuk memelihara, kalau rusak wajib untuk menganggarkan sehingga fasilitas umum tersebut diperbaiki, bahkan diperindah, kan begitu. Nah, fenomena yang ada saat ini kita memang semua paham, warga sekitar ingin sekali mau beribadah tidak jauh-jauh dari rumahnya, sehingga fasilitas sosial di samping digunakan sebagai taman bermain, digunakan untuk kepentingan yang lain, lebih banyak sekarang digunakan untuk tempat ibadah. Dan itu benar-benar termanfaatkan. Terutama kita lihat karena memang mayoritas penduduk kita ini muslim, ya pastilah hampir setiap komplek perumahan diperlukan masjid. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, bisakah tanah tersebut yang developer serahkan ke yayasan? Jadi tadi jelas akan melanggar undang-undang. Kemudian bagaimana dengan Pemko Batam kalau sudah dia menerima penyerahan fasilitas sosial? Pemerintah Kota Batam dalam hal ini boleh tanah tersebut pengelolaannya diserahkan kepada badan hukum tersebut untuk masjid misalnya. Jadi itu penggunaan tanahnya diserahkan ke yayasan dan masjidnya dikelola sendiri oleh yayasan atau perkumpulan. Jadi jangan sampai salah paham kalau nanti developer harus dikejar-kejar untuk menyerahkan kepada masyarakat, kepada yayasan tertentu. Jadi ini menurut saya menyalahi undang-undang. Oke, baik Pak. Ini kalau kita lihat kan yang telah Bapak Saiful disampaikan juga, ini kan artinya setelah penyerahan aset nih Pak, dari developer kepada yayasan, ini dokumen apa Pak yang dimiliki oleh yayasan itu sendiri atas lahan tersebut tentunya? Kembali lagi, jadi ini tadi bukan developer tidak bisa menyerahkan ke yayasan langsung, tetapi developer harus menyerahkan ke Pemko. Oke. Tetapi yayasan mengajukan permohonan ke pemerintah kota untuk memanfaatkan atau menggunakan fasilitas sosial tersebut. Nanti apakah pemerintah kota tersebut akan menghibahkan, kan begitu. Artinya di di Permendagri itu antara lain juga disebutkan bahwa dalam peraturan perbendaharaan negara maupun BMD, badan yang mengelola keuangan daerah ya, itu ada namanya aset
kepemilikan, ada namanya aset dalam penguasaan. Kalau fasilitas sosial tersebut aset dalam penguasaan, mungkin bisa dipertimbangkan untuk diserahkan ke rumah ibadah tersebut. Tentunya harus melalui mekanisme, tidak bisa serta-merta atau ujuk-ujuk Pemko datang ke notaris minta dibuatkan akte misalnya, agar ini diserahkan ke yayasan. Nggak bisa begitu karena ada mekanisme peraturannya tersendiri. Baik, menarik sekali Pak Saifuddin. Ya pemirsa jadi semakin tahu ya tentang tempat ibadah ini sendiri, tentunya dalam bentuk badan hukumnya sendiri dan sebagainya. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah jeda berikut kami akan kembali dalam Justice and Law. Tetap bersama kami. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat persentase di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPMN. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda.
Ya pemirsa, ini sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang tentunya datang dari masyarakat kita di berbagai platform sosial media. Ini Pak Saifuddin ternyata antusiasnya banyak sekali setelah kita cek. Ini juga karena live ya Pak ya, dari berbagai platform sosial media banyak yang penasaran. Terutama juga masyarakat yang concern terhadap rumah ibadah itu sendiri ya. Karena kan kalau membahas rumah ibadah ini artinya kepedulian kita, kecintaan kita terhadap agama juga ya Pak. Dan masyarakat ini banyak sekali yang udah mulai banyak pertanyaan. Cuma kayaknya nanti kita bisa balas satu-satu di kolom komentar aja ya Pak ya. Boleh. Nah kita udah tampung juga beberapa, ini tentang juga kelaziman rumah ibadah nih Pak, khususnya masjid. Nah yaitu dibentuk Dewan Kemakmuran Masjid atau yang kita kenal dengan DKM. Ini bagaimana nih Pak ideal tugas dan fungsi antara DKM dan yayasan? Baik Mbak Seli, begini Mbak Seli, beberapa waktu yang lalu IPIM Kota Batam, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Kota Batam, mengundang ke saya untuk sebagai narasumber. Di situ saya banyak mendapat masukan dari audiens atau peserta yang hadir bahwa banyak terjadi konflik antara pengurus DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, dengan pengurus yayasan. Jadi itu yang saat ini banyak terjadi. Kalau dilihat dari sisi tujuannya kan sama-sama tujuannya kan untuk kemakmuran masjid. Dalam arti juga untuk kenyamanan orang beribadah, juga untuk kebaikan masjid itu sendiri, tetapi banyak terjadi konflik, banyak terjadi kesalahpahaman. Ya seperti yang saya utarakan tadi, kenapa terjadi banyak kesalahpahaman? Karena yayasan tadi, pengurus dan pengawasnya itu memang sesuai dengan undang-undang yayasan dan anggaran dasar yayasan itu diangkat dan diberhentikan oleh pembina. Sementara pembina yayasan itu boleh hanya satu orang. Jadi satu orang itu bisa jadi seperti diktator, bisa mengurus mengganti orang sesuka. Memang itu undang-undang yayasan dan itu memang lembaga yayasan seperti itu, jangan dipersalahkan yayasannya. Sementara kita tahu kalau Dewan Kemakmuran Masjid ini dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Agama. Terus kalau mendasarkan di situ anggaran dasarnya sudah ditentukan oleh Menteri Agama, bagaimana mekanisme pengangkatan, bagaimana mekanisme pemberhentian pengurus. Jadi potensial sekali beda antara pengurus DKM dengan pengurus yayasan. Nah, ini pangkal tolak dari konflik yang sekali tadi sering terjadi. Salah satu cara penyelesaian yang paling ideal yaitu bahwa masjid tadi dibentuk perkumpulan. Kenapa tadi di samping perkumpulan itu harus ada anggota? Sementara anggota tidak setiap jamaah bisa menjadi anggota tentunya. Kalau dia jamaah hanya untuk sholat Jumat seminggu sekali kok mau jadi pengurus, kan rumahnya jaraknya jauh misalnya. Baik. Kan tidak akan efisien maupun efektif secara kepengurusan. Oleh karenanya bisa saja misalnya, oh ini masjid tingkat lingkungannya itu tingkat RW. Jadi yang bisa menjadi anggota batasi saja ada warga RW setempat. Yang kedua tentunya kalau menjadi anggota perkumpulan di tempat ibadah, sementara tempat ibadahnya ini adalah untuk orang muslim tentunya, pengurusnya, pengawasnya, anggotanya semua harus orang muslim. Artinya orang yang sering berjamaah dan orang yang tinggal di sekitar juga beragama Islam. Sementara juga masih ada ditentukan persyaratan yang lain. Bukan setiap satu warga RW semua dianggap muslim, itu semua menjadi
anggota, tidak. Persyaratkan lagi mereka yang aktif. Aktif itu apa? Sering berjamaah dan mau dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai anggota perkumpulan. Kalau di masjid itu memang setiap orang boleh, ya pada umumnya boleh berjamaah, tidak harus menjadi anggota perkumpulan. Tetapi kalau ingin menjadi anggota perkumpulan karena tergerak hatinya, ingin memakmurkan masjid dalam arti kalau ingin memperhatikan tempat ibadah, baik itu sarana prasarananya, kepengurusannya dan sebagainya. Jadi kalau DKM, pengurus DKM juga, jadi juga pengurus perkumpulan, insya Allah tidak akan terjadi konflik. Begini caranya antara lain. Harus diberikan batasan atau seperti apa kira-kira? Begini, satu, kalau mau mengusulkan anggota DKM, usulannya dari perkumpulan, diambil jadi pengurusnya perkumpulan. Siapa yang menjadi pengurus perkumpulan ditetapkan juga, diusulkan ke Kemenak untuk diangkat menjadi pengurus DKM. Akhirnya tidak terjadi dualisme. Terlanjur ada yayasan, gunakan saja yayasan tersebut untuk lembaga pendidikan. Orangnya terbatas, tidak masalah. Kan begitu, Mbak Seli. Menarik sekali, Pak. Ini secara nggak langsung ini sudah merangkum nih pemirsa ya. Pak Syaifuddin ini sudah menjawab berbagai problema yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya ini lebih kasus nyata di lapangan ya Pak ya sebenarnya. Ya, kan kita praktisi Mbak. Baik, menarik sekali pemirsa. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut kami akan kembali tetap bersama kami dalam Justice and Law. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat prosentasi di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPMN. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri.
Keluarga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Pemirsa, terima kasih antusiasme Anda luar biasa sekali. Saya juga sudah cek di berbagai platform sosial media juga tentang pertanyaan ke Pak Saifuddin. Kayaknya Pak Saifuddin ini cukup terkenal ya Pak ya. Apakah sering menangani banyak kasus nih Pak ternyata? Jadi saya ini kan bukan pengacara. Baik. Tetapi memang sering memperhatikan kasus, bukan banyak kasus. Baik. Kalau saya juga dipanggil pakar itu karena istilahnya itu hanya pandai kelakar, bukan pakar ahli, itu pandai kelakar. Makanya terkenalnya ya terkenal guyon aja. Baik. Tapi terdekat dengan masyarakat, terbukti dengan melihat berbagai kasus. Ini salah satu yang menarik juga Pak Saifuddin ya. Kalau kita lihat ini beberapa timbul kasus saat pergantian pengurus yayasan. Karena yayasan sudah punya gedung besar, uang kas sumbangan sadokoh jariah dari umat juga menumpuk, anak-anak didik yang banyak. Ini bagaimana secara hukum tentang tata cara pergantian pengurus dan hak-hak pengurus dalam yayasan itu sendiri, Pak? Seharusnya pengurus yayasan mau semua lembaga yang ada di yayasan itu, pembina, pengurus dan pengawas itu harus mempunyai jiwa nothing tulus, jiwa yang ikhlas. Karena apa? Memang sejak semula yayasan didirikan itu tujuannya adalah tidak mencari untung, atau tujuannya memang sosial, itu dulu. Terus saya kadang-kadang pernah berkelakar, ya, ada pernah berkelakar dalam hal yayasan. Misalnya suatu saat datang ke tempat ibadah, kemudian dia berdoa, kalau usaha saya ini untung misalnya 100 juta, saya akan sumbangkan rumah ibadah ini yang 10 juta. Begitu yang benar nih dapat keuntungan, orang tersebut menyumbang, memasukkan duitnya itu melalui kotak amal 10 juta. Di minggu berikutnya diumumkan oleh pengurus, ada hamba Tuhan yang menyumbangkan 5 juta. Wah, yang menyumbang ini justru malah senang sekali. Dia menyumbang 10 juta, pengurus mengumumkan 5 juta. Kok senang? Kenapa? Karena beranggapan yang 5 juta itu diambil malaikat dan disetorkan ke Tuhan. ya. Nah, sementara di yayasan ini memang masyarakat kan tidak berhak untuk menanyakan, kasnya berapa? Mekanisme undang-undang tidak memungkinkan. Meskipun yayasan dimiliki masyarakat, tetapi pengelolaannya terbatas kepada lembaga tersebut. Artinya yang dimaksud lembaga itu organ tersebut. Terbatasan inilah yang menyebabkan bisa saja sebetulnya guyonan saya itu pengurus itu juga bisa berlaku manipulatif. Kadang-kadang yayasan dapat sumbangan bantuan misalnya semen
20 sak, yang 5 sak diambil pengurus, yang 15 diberikan tempat ibadah. Memungkinkan nggak? Memungkinkan, tapi salah nggak? Nah, soal salah tidaknya sering saya sampaikan. Begini, yayasan ini didirikan, kemudian pendiri didirikan boleh hanya satu orang. Satu orang ini bisa orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. Loh, kok bisa? Yang meninggal kok mendirikan? Apakah yang meninggal dibangunkan dulu, datang ke notaris untuk tanda tangan akte? Kan nggak mungkin. Nah, caranya ketika hidup ada wasiat yang dibuat di notaris yang isinya agar sebagian hartanya diberikan atau untuk pendirian yayasan. Loh, kalau hartanya besar kan, waduh, kalau sebagian ini separuh, ya misalnya ini tinggalannya 100 miliar, itu 50 miliar, itu besar juga kan misalnya. Nah sekarang otomatis logikanya kalau didirikan yang orang yang meninggal, meskipun tadi yang datang orang yang hidup, berarti kan yang meninggal ini kan tidak mungkin jadi pembina, pengurus, pengawas, sudah meninggal. Baik. Terus berarti tidak identik ya, dia yang meninggal itu memiliki yayasan, bukan, dia orang yang menyumbangkan. Kalau dalam hukum Islam, orang yang memberikan amal jariyah atau bersedekah. Jadi maka istilah di yayasan itu bukan modal, tetapi menyisihkan harta kekayaan pribadi diserahkan kepada yayasan. Berapa? Minimal 10 juta rupiah. Terus kalau dia sudah menyerahkan uang 10 juta rupiah ke yayasan, suatu yayasan mendapatkan bantuan. Berhak enggak orang yang menyerahkan 10 juta ikut menikmati bantuan tersebut? Tentunya tidak berhak. Karena kalau orang sudah bersedekah, orang sudah memberikan sesuatu misalnya kepada yayasan, kemudian yayasan tersebut mendapatkan masukan karena sumbangan, kalau dia mengambil sebetulnya ibaratnya apa? Menjilat ludah sendiri, udah diberikan kok masih diambil lagi. Kalau orang menyadari begitu, meskipun yayasan itu memiliki bangunan yang besar, sekolah yang besar, hatinya tidak rela ketika dia akan mengambil. Selain akan malu terhadap diri sendiri, melanggar undang-undang juga tentunya kalau ini pengelolaan tempat ibadah ya malu sama Tuhan lah. Kan gitu. Logika yang sederhana untuk dipahami sebetulnya semacam itu, Mbak Seli. Jadi mekanismenya memang sederhana dan tidak identik pendiri, pemilik, pembina, pemilik, pengawas. Sehingga ketika yayasan ini bubar, tidak bisa aset-aset setelah itu dihitung, yuk dibagi-bagi, nggak boleh. Wajib diserahkan, dihibahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kegiatan yang sama dengan yayasan ini. Kalau ini misalnya sekolah Kristen, ya jangan diserahkan ke sekolah Buddha misalnya. Walaupun memungkinkan, tetapi kan beda tujuan. Nah, kalau sudah demikian, makanya orang akan berpikir, iya ya, karena di Undang-Undang Yayasan sendiri, pendiri kemudian memang diprioritaskan untuk menjadi pembina. Kadang-kadang yayasan ini didirikan satu keluarga. Coba baca di Undang-Undang Yayasan atau Anggaran Dasar Yayasan. Kalau masih terkait atau terafiliasi, misalnya bapaknya yang mendirikan yayasan tidak menjadi pembina pengurus, tidak boleh kalau anaknya itu menjadi pengurus meskipun full time mendapatkan gaji. Enggak boleh, gitu aja enggak boleh. Tetapi kalau tidak terkait, tidak terafiliasi dengan pendiri, menjadi pengurus full time, boleh mendapat gaji. Oleh karenanya
kalau part-timer masih mendapat gaji, sebetulnya itu sudah melanggar undang-undang. Das, persoalan-persoalan semacam itu kalau paham benar, orang yakin kok, oh gedung besar itu juga bukan milik saya. Kan begitu, uang banyak. Karena apalagi kaitannya dengan keagamaan. Nah, dengan demikian tanggung jawab pada Tuhan akan lebih besar, tidak hanya kepada masyarakat. Gitu Mbak Seli. Nah, jadi sebaiknya Pak, ini terakhir ya Pak, pertanyaan terakhir juga sekaligus menutup untuk closing statement Pak ya. Terakhir Pak, ini sebaiknya apa saran yang baik nih agar rumah ibadah dapat menjalankan segala fungsi dengan baik dan terhindar dari konflik di kemudian hari? Jadi rumah ibadah apapun ya, jadi ini namanya rumah ibadah itu ya tidak hanya masjid, mau vihara, rumah ibadah gereja, tepekong, sama saja. Kalau untuk rumah ibadah itu sendiri, baik pengelolaannya ya pakailah, ini yang paling tepat, yang paling ideal ya, perkumpulan. Untuk pendidikannya yayasan. Kenapa kok yayasan? Karena dalam bidang pendidikan ini undang-undang pendidikan yang diperbolehkan badan hukum swasta atau yang dikelola oleh swasta, pendidikan tersebut hanya boleh menggunakan badan hukum yayasan. Bahkan pesantren pun juga begitu. Kemudian kalau bikin pesantren nggak pakai yayasan boleh nggak? Boleh. Cuman nanti kalau untuk mengikuti kegiatan yang sifatnya formal perlu ijazah dari kementerian tidak bisa diperoleh. Hanya begitu. Selanjutnya ideal yang ketiga yaitu tadi kalau ada kaitannya dengan perekonomian usaha, yang paling ideal ya kembali lagi ke koperasi. Karena apa? Koperasi bisa selain memang diperuntukkan masyarakat agar terjadi interaksi sosial, mencari untung tapi berwatak sosial, berarti kemasyarakatan, bukan PT atau CV. Kalau PT dan CV kepemilikannya kan terbatas, ya sangat mustahil mendirikan badan usaha di masjid berbentuk PT TBK kan gitu kan. Ya pastilah yang paling logis adalah koperasi karena modal pun bisa kecil, ya tidak terlalu berat, bisa dimiliki bersama-sama, bisa digunakan untuk kegiatan bersama. Jadi saya sangat menganjurkan untuk tempat ibadah, kalau di tempat ibadah agama Kristen sudah lazim karena semenjak zaman Belanda sudah ada namanya perkumpulan gereja. Artinya gereja itu sudah membentuk perkumpulan memang dari zaman Belanda, sudah zaman penjajahan sudah ada. Nah sekarang tidak ada salahnya semua tempat ibadah kalau ingin meminimalisir konflik, jadi bukan menghilangkan konflik, meminimalisir konflik, dirikan perkumpulan. Kalau ingin digunakan untuk pendidikan, yayasan. Kemudian kalau untuk usaha, ya dirikan koperasi. Ini perlu catat, bukan nanti promosi agar notaris banyak buat akte. Nggak ada kaitannya ya. Ini hanya tujuan yang ideal. Begitu Pak Sylvia. Baik, terima kasih Pak Syafudin. Selama 1 jam sudah berbincang bersama kita di Justice and Law. Sehat selalu Pak. Jumpa lagi kita dalam kegiatan selanjutnya. Tentunya di studio Batam TV, Inspirasi Kepri. Sukses selalu untuk Pak Syafudin. Amin, amin. Wassalamualaikum Pak Syafudin. Waalaikumsalam. Pemirsa, itu dia tadi mengenai status badan hukum untuk rumah ibadah yang telah kita bahas selama 1 jam tentunya. Jangan kemana-mana pemirsa, terus saksikan program Justice and Law ya tentunya hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Saya Seli Febrilia Mayora dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak, mantap.
Udah lulus berapa? Batam TV, inspirasi Kepri.